Jadi bagian satu itu dasar hukum pengelolaan limbah industri farmasi. Ini saya bahas di slide ini. Kemudian bagian dua itu sumber mengidentifikasi sumber limbah di industri farmasi. Bagian ketiga itu pengolahan dan pemantauan limbah. Ini boleh di record nggak, Bu? Sebentar dulu ya. Oke. Kemudian bagian 4 itu AMDAL untuk industri farmasi. Jadi saya bagi kuliahnya jadi dua bagian. Bagian yang pertama dan kedua kita selesaikan sampai kira-kira 90 atau 1 jam ke depan. Kita tambah 20 menit tanya jawab gitu. Kemudian ke bagian selanjutnya kita istirahat dulu. Kemudian kita istirahat 1/2 jam biar saya juga ada istirahat. Lalu kita lanjut bagian kuliah kedua itu bagian ketiga dan keempat tentang pengelolaan dan pemantauan limbah eh, dan AMDAL ya. Oke. Jadi lanjut ke part satu. Jadi farmasi itu kan industri besar. Jadi akan ada selama manusia ini masih ada karena manusia itu pasti sakit. Itu kodrat manusia sakit dan kalau sakit perlu obat dan eh, di sanalah apa namanya adanya induk farmasi. Jadi industri farmasi ini merupakan wujud nyata pembangunan di bidang kesehatan untuk menyediakan obat sebagai sarana meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kenapa dibilang sebagai pembangunan di bidang kesehatan? Karena sebelum ini kita masih pakai namanya local wisdom, itu kearifan lokal. Jadi zaman dulu sebelum industri farmasi diteliti secara mendalam, em, sebelum diteliti secara mendalam, yang dilakukan orang kan dia menggunakan ramuan-ramuan tradisional. Oke, nah seiring dengan kemajuan sains dan teknologi, oke, muncullah industri farmasi yang basisnya itu lebih bukan pada pengalaman, ada pengalaman atau dugaan-dugaan uh, belaka, tapi melalui proses penelitian dan pembuktian secara saintifik. Jadi negara yang maju industri farmasinya itu akan sejalan dengan akan merefleksikan kemajuan bidang kesehatan di negara itu. Oke. Kemudian adanya industri itu membuka lapangan kerja bagi masyarakat baik langsung langsung maupun tidak langsung. Langsung itu terlibat langsung dalam proses, tidak langsung itu ya tidak terlibat secara langsung. Misalkan gini, ada karyawan farmasi kerja di farmasi dapat gaji, nah itu dia dapat dampak langsung. Tapi karena dia jauh dari PT dia harus kos. Kemudian dia bayar dari gajinya itu milik kos. Nah itu apa namanya terdampak secara ekonomi secara tidak langsung. Nah kemudian orang yang menerima gaji itu dia bayar pajak, orang-orang yang apa ngekoskan kamarnya itu dia bayar pajak kos, pajak pintu istilahnya itu. Jadi ya pemerintah juga dapat, oke. Okay? Sehingga ada industri, ada perputaran ekonomi. Oke, ada industri, ada perputaran ekonomi, karyawannya nggak hanya satu, bisa ratusan, bisa ribuan, sehingga bisa kita bayangkan apa namanya kehidupan di sekitar industri farmasi itu hidup. Oke, jadi salah satu alasan tumbuhnya kawasan perkotaan atau kawasan hunian itu ya karena didorong oleh industri. Oke, kalau zaman dulu kan orang yang dekat sama pelabuhan karena kita mudah berdagang. Tapi zaman sekarang industrialisasi adalah pemicu apa namanya tumbuhnya kawasan perkotaan. Di luar dampak positif itu ada banyak juga dampak negatifnya. Itu misalkan udara jadi tercemar. Contohnya misalkan di dalam industri itu ada pemakaian uap, pemakaian senyawa kimia yang mudah menguap. Nah, senyawa tersebut apa namanya menguap, kemudian uapnya bercampur dengan udara. Nah, udara itu mungkin sebagian terhirup oleh pekerja, dihirup oleh masyarakat sekitar industri.
Ada juga limbah padat, oke, dari proses industri farmasi, ada limbah cair. Kemudian karena dia industri ya, dia pakai macam-macam alat. Misalkan dia pakai misalkan alat namanya eh, yang bising itu misalkan ada kompresornya di sana, ya. Dia bising. Terus ada misalkan centrifuge itu untuk mengentalkan. Kemudian ada banyak blower, oke, untuk proses pengeringan dan seterusnya. Jadi eh, bagi pertanyaannya kan ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, kita sebagai apa namanya orang terdidik itu nggak bisa bilang karena ada negatifnya, udah tinggalkan saja. Jadi kita harus bijak, oke? Nah, yang pendekatan yang bijaksana adalah jadi kita tetap, oke, eh, kita tetap kembangkan pembangunan di bidang kesehatan, industri farmasi, tapi dampak negatifnya harus dikelola sehingga yang dirasakan langsung oleh pekerja atau secara tidak langsung oleh masyarakat itu tidak terlalu dominan. Oke, lalu pemerintah, oke, sebagai ini dia membuat regulasi, artinya dia membuat peraturan untuk ngatur ini karena kalau enggak nanti masyarakat main hakim sendiri, oke, main hakim sendiri ya. Contohnya misalkan ada di kampung saya tuh. Saya aslinya orang Lombok, ya. Kerja sekarang di Brunei. Jadi saya tumbuh besar sampai SMA, sampai SMP umur 15 tahun di Lombok. Kemudian sekolah nyantri di Jombang. Kemudian lupa saya perkenalkan diri tadi. Kemudian em, kuliah di ITB Teknik Kimia. Lalu sekolah di Malaysia, S2 di Belgia, S3 lalu kerja di Belgia, di Abu Dhabi, di Singapura, di Malaysia, sekarang sekarang di Brunei. Alhamdulillah ini sepertinya saya ngajar ke 4 kalinya ini di UMY. Jadi mudah-mudahan bisa continue. Oke. Nah, proses tadi, jadi bagaimana mengelola industri farmasi sehingga dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekecil mungkin itu diatur oleh pemerintah. Nah, beberapa peraturannya itu antara lain ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL beserta petunjuk pelaksanaannya. Lalu ada juga keputusan Kepala eh, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 9 Tahun 2000 tentang pedoman penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup AMDAL. Lalu keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Dan terakhir itu yang paling baru keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Nah, ini sebagai tanggung jawab pemerintah. Oke, dan nanti di aturan ini kita akan bahas di bagian terakhir dari kuliah itu cakupannya masing macam-macam, termasuk melibatkan masyarakat lokal. Oke, termasuk melibatkan masyarakat lokal. Oke, lalu kita masuk ke industri farmasi. Jadi apa sih industri farmasi itu? Nah, ini orang bisa punya definisi masing-masing ya. Ini salah satu definisi yang menurut saya representatif. Itu industri farmasi adalah industri yang menemukan, mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan obat-obatan atau produk farmasi untuk digunakan sebagai obat bagi pasien dengan tujuan untuk menyembuhkan mereka atau meredakan dalam. Jadi kegiatan farmasi itu termasuk bagian riset. Jadi kalau orang di lab itu mencoba untuk meramu apa gitu, oke, meramu misalkan ekstrak tumbuh-tumbuhan, kemudian diuji pakai mencit segala macam, lalu kemudian dikembangkan dia menjadi diformulasikannya menjadi obat, oke, yang kemudian nah semua ini dikategorikan industri farmasi.
Lah, industri ini bertujuan untuk menyediakan obat-obatan. Obat-obatan itu fungsinya untuk mencegah infeksi, menjaga kesehatan, dan menyembuhkan penyakit. Oke. Nah, industri ini selain dia punya produk, dia juga punya limbah. Lalu apa ini ya contoh lah, contoh gambar. Lalu apa saja limbah farmasi itu? Jadi dia tuh limbah ini adalah segala jenis limbah yang mengandung obat-obatan medis yang sudah kadaluarsa. Oke, jadi obat yang sudah kadaluarsa itu em, apa namanya? Sudah dianggap sebagai limbah. Kemudian obat yang tidak terpakai tapi dibuang. Terus obat yang akhirnya nggak bisa dikonsumsi karena terkontaminasi, rusak dan tidak lagi dibutuhkan. Oke, nah itu limbah ini dihasilkan dari berbagai aktivitas di fasilitas kesehatan. Oke, fasilitas kesehatan itu mana? Di puskesmas, di klinik, di rumah sakit. Eh, Oke, termasuk ya ini, jadi perangkat-perangkat yang dipakai itu termasuk jarum suntik dan apa tidak terbatas pada yang dikonsumsi langsung, tapi peralatan-peralatan seperti infus dan lain-lain. Jadi itu lebih kurang definisi limbah farmasi. Lalu memang apa dampak limbah farmasi untuk manusia dan lingkungan? Oke, pertama terhadap lingkungan. Jadi keberadaan limbah farmasi dalam trace level ini bahasa Inggrisnya. Ini bahasa Indonesianya itu saya terjemahkan sebagai kadar jejak. Jadi eh, kadar yang masih bisa terdeteksi maksudnya. Trace level itu. Di di aliran air dan di aliran air dan air limbah itu sudah banyak. Jadi ada banyak riset yang menemukan bahwa apa namanya konsentrasi limbah pharmaceutical, limbah farmasi itu makin naik dan naik dan naik. Oke, nah ini saya akan jelaskan nanti ya. Oke, nah lalu dari mana limbah ini datang? Oke, kan dia tidak serta merta ada di lingkungan. Em, Dia datang itu dari misalkan pembuangan air limbah yang telah diolah. Lihat ini, yang telah diolah. Oke, limbah rumah sakit meskipun sudah diolah, itu kemungkinan besar masih mengandung konsentrasi senyawa farmasi yang tinggi. Oke, nah ini saya akan bahas nanti di belakang. Kenapa masih ada? Kemudian misalkan lindi atau rembesan dari lokasi tempat pembuangan sampah. Misalkan limbah farmasi ditumpuk terus kena hujan, nah merembes lah itu. Kemudian aliran limpasan dari limbah hewan ternak, saluran pembuangan dari industri. Oke, kenapa? Karena pengolahan limbah itu tidak selalu berhasil menghilangkan bahan kimia aktif dari limbah. Oke, nggak selalu berhasil. Akibatnya produk farmasi masuklah ke perairan. Oke, sehingga dia mempengaruhi organisme yang hidup di air dan terintegrasi dalam rantai makanan. Jadi misalkan contohnya misalkan kita menggunakan limbah yang pengolahan limbah dengan sistem biologis. Oke, sistem biologis. Ketika Kementerian Lingkungan Hidup mengatur mengenai berapa misalkan kualitas limbah, itu dia nggak menyebutkan secara rinci bahwa kandungan ibuprofen harus sekian, kandungan ini harus sekian, gitu. Karena untuk mengukur itu pada konsentrasi kadar jejak atau trace level itu sangat susah. Sampai saat ini, oke, baku mutu limbah itu hanya menggunakan parameter-parameter yang umum. Sehingga bisa jadi limbah farmasi yang tadinya mau diolah itu nggak tersentuh apa-apa. Itu nomor satu. Yang kedua, dan ini penting untuk dipahami. Jadi sebagian limbah farmasi itu kan dia beracun. Jadi dia itu anti antiviral atau antibakteri. Oke, obatnya misalnya antiviral, antibakteri. Itu membunuh virus
sama virus atau bakteri yang konsumsi atau mendegrasi. Nah, ini ilustrasi uh, bagaimana masuknya lingkungan. Oke. Ini water body. Ini water body. Ini sungai. Oke. Ini sungai. Ya. Kemudian ya ada di farmasi. Oke. Ada asap. Asapnya mungkin mengandung nyawa. Walaupun pada konsentrasi kecil, kena hujan jatuh, lari ke susu. Kemudian hujan yang jatuh itu bisa jadi juga tadi merembes ya, dari tumpukan-tumpukan sampah dan segala macamnya masuk ke air sungai. Kemudian kita lihat air sungai dikonsumsi, digunakan untuk mengairi sawah. Berarti senyawa kimia pindah ke sawah, masuk ke tumbuhan, masuk ke rumah, masuk ke manusia, masuk dalam ke manusia. Kemudian dia di hewan ternak. Hewan ternak juga memakan, diairi oleh irigasi yang mengandung farmasi. Nah, ternak ini dikonsumsilah susunya, dagingnya oleh manusia, masuklah ke rumah tangga. Oke. Kemudian orang yang di rumah tangga ini mengkonsumsi obat. Oke, pertanian ini mengkonsumsi obat, pestisida dan lain-lain. Ini mungkin bukan limbah farmasi, itu limbah senyawa kimia. Kemudian obat-obat ini dikonsumsi oleh rumah sakit. Oke, nah rumah sakit ini punya limbah, rumah tangga punya limbah diolah oleh pengolahan limbah, tapi tidak semuanya bisa diolah. Akhirnya masuk lagi ke permukaan, ke air, masuk lagi ke air tanah, masuk ke air tanah. Ada orang gali sumur, ambil lagi airnya untuk diminum, jadi muter saja. Nah dulu awal-awal konsentrasi em, apa namanya obat-obatan atau senyawa farmasi di lingkungan itu sangat rendah. Nah sekarang sudah menjadi concern, oke, sudah menjadi isu yang cukup diperhatikan di negara-negara yang concern sama 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 hal ini. Ini kira-kira siklus bagaimana aktivitas kehidupan kita itu eh, dilalui oleh eh, apa ya proses eh, masuknya limbah farmasi ke lingkungan. Oke, lalu bagaimana dampaknya? Dampaknya, ini beberapa eh, apa namanya level racun atau toksisitas senyawa farmasi yang saat ini sudah diidentifikasi berada di lingkungan. Oke, satu, 95% dari antibiotik itu bisa terlepas ke lingkungan itu tanpa perubahan. Maksudnya gini, jadi ya sifat antibiotiknya itu sama. Jadi misal antibiotik yang kita konsumsi, dikonsumsi badan, itu tidak diserap kemudian di namanya di metabolisme. Jadi tidak dicerna oleh tubuh. Jadi antibiotik itu yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian ketika kita buang air, keluar lewat air seni, keluar lewat kotoran. Nah, itu 90%. Oke. Jadi kalau manusia konsumsinya 10 ton, itu berarti 9,5 ton. Itu nanti akan masuk ke lingkungan. Oke, itu untuk yang antibiotik. Nah, kalau antibiotik itu tinggi, ya oke, antibiotik itu artinya dia memiliki sifat racun terhadap mikroorganisme. Antibiota. Jadi dia racun. Akibatnya apa? Ketika dia masuk ke lingkungan, oke, hanya bakteri atau virus-virus yang bisa tahan terhadap antibiotik inilah yang bertahan hidup. Oke, nah yang lain itu ya rusak gitu. Sehingga sekarang keanekaragaman biota organisme itu menjadi berkurang.
Oke, didominasi oleh biota-biota yang resisten terhadap antibiotik, konsentrasi antibiotik yang tinggi. Nah, obat antiinflamasi non steroid, nah ini seperti ibuprofen, naproxen, diclofenac. Nah ini pemakaiannya luas sekali. Kan ini dia apa namanya, label biru ya namanya. Jadi tidak memerlukan resep dokter. Saya bisa beli di mana aja. Saya bisa beli paracetamol di mana saja. Nah mereka ini sudah banyak terdeteksi di air limbah, di air permukaan seperti air sungai, air air danau, air waduk. Dan kalau kita gali tanah, ambil air tanah di bawah, itu ada, sudah masuk ke dalam air tanah. Jadi proses siklusnya itu bisa dilihat dari yang sebelum tadi itu. Kemudian senyawa-senyawa berikut ini, seperti ibuprofen, ketoprofen, naproxen, indometasin, diklofenak, asam asetil salisilat, dan venazon. Nah ini secara spesifik itu sudah banyak terdeteksi di air permukaan di berbagai tempat, air sungai, air danau, air waduk. Saya nggak tahu satu itu di mana ini harus cek di sistem. Kemudian yang paling sering ditemukan itu diclofenac, ibuprofen, dan propionate. Oke, ini yang paling sering ditemukan. Nah, celakanya, oke, obat-obatan ini yang sudah mengkontaminasi alam kita itu. Nah, misalkan diklofenak itu sangat beracun bagi burung tertentu. Dan ini kalau kalau misalkan sapi, oke, sapi minum air yang mengandung diklofenak itu dia bisa bisa mati. Oke. Lalu obat antiinflamasi non steroid ini, oke, eh, banyak itu karena ya memang paling umum digunakan. Oke. Dan ini sudah sudah berada pada konsentrasi yang mengkhawatirkan. Karena biasanya gini, jadi polusi air itu kan uh, gini. Jadi semua semua air itu terkontaminasi. Meskipun air yang kita minum setelah dilakukan pengolahan bisa jadi dia terkontaminasi. Tapi kenapa kita masih minum air itu? Jawabannya itu karena konsentrasi dari polutan itu masih di bawah ambang batas. Jadi dia hanya berbahaya ketika nyampe pada kadar konsentrasi tertentu saja. Jadi di bawah itu nggak apa-apa, di atas itu apa-apa. Nah itu biasanya pemerintah itu bikinlah policy berapa ambang batas konsentrasi yang diperbolehkan untuk senyawa-senyawa tertentu. Nah sekarang ini untuk obat antiinflamasi non steroid ini sudah mendekati ambang batas. Oke. Dan mengingat bahwa hmm, senyawa-senyawa ini tuh sulit didegradasi. Jadi ini hanya menghitung waktu bahwa konsentrasinya akan naik, 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 naik. Jadi bayangkan misalkan sekarang kita mengkonsumsi obat entah berapa ratus, mungkin ribuan ton per hari, tapi dari ribuan ton itu hanya 5%-nya aja yang terdegradasi. Sisanya tuh ya terus masuk di alam. Mengotori bumi kita ini, Mother Earth ini, kayak ibu pertiwi, dikotori oleh limbah farmasi. Dan limbah farmasi ini sulit terdegradasi. Jadi ketika masuk dalam bentuk senyawa X, ketika masuk ke apa namanya, sistem ke lingkungan dalam dalam wujud senyawa X, dan dia tuh masih dalam wujud senyawa X juga di lingkungan. Oke. Em, Lalu kemudian, nah sekarang kenapa sebenarnya senyawa-senyawa ini berbahaya? Oke, senyawa-senyawa ini berbahaya karena dia itu resisten terhadap oksidasi. Jadi senyawa-senyawa ini stabil. Nah, salah satu ciri senyawa stabil, ini kalau kita perhatikan senyawa A, B, C, D, E, F, G, H, dan I, itu dia memiliki satu persamaan. Satu persamaan.
yang sangat jelas bahwa senyawa-senyawa ini punya struktur aromatik. Dalam kalau kamu belajar kimia organik, kalau belajar kimia organik, senyawa-senyawa aromatik itu stabil. Karena misalkan begitu bagian contohnya yang ini yang A ya. Bagian yang ini yang mau dipotong, oke, elektronnya pindah ke sebelah, dia muter-muter. Dia selalu lompat, jadi dia kayak kejar-kejaran. Dia stabil sekali. Strukturnya mudah berputar-putar dan seterusnya. Dia sangat stabil sekali. Itu satu. Yang kedua itu ya susah diserap karena dia besar. Oke. Nah ini ciri-cirinya, oke, kenapa dia tuh mengkhawatirkan karena dia tuh stabil. Nah apa artinya senyawa yang stabil? Oke. Kalau misalkan kita beli baju saja, beli baju, dicuci 50 kali, itu kan warnanya pudar. Itu artinya tidak stabil. Kalau dipakai setiap hari, mungkin hanya dalam beberapa bulan sudah butak. Oke, oke, sudah butak. Ya udah dia nggak layak pakai. Artinya dia bahkan senyawa polimer yang dipakai untuk jahit baju itu dia terdegradasi. Nah, senyawa-senyawa ini, nah itu nih bisa ada di alam, diekspos bertahun-tahun, puluhan tahun tetap sama kayak gini. Dan dia masih memiliki sifat yang tadi itu, misal antioksidan, oke, sifat-sifat antibiotik. Nah, yang ada, oke. Nah, ini contohnya misalkan BPA nih, bisphenol A, triclosan, nonylphenol, oke, genistin. Nah, ini menyebabkan si ini ada juga apa eh, proses reproduksi yang tidak teratur, reproductive disorder. Oke, jadi kalau terekspos sama limbah ini kadang-kadang orang yang nggak sakit itu ya menstruasinya jadi berubah. Oke, cardiovascular disorder itu kalau terekspos dalam apostesis, oxidative stress, terus nyawa ini juga non degradable, beracun ya bisa bikin kita mati kalau konsentrasinya tinggi. Kemudian dia juga bisa karsinogenik. Karsinogenik ini penyebab kanker. Sindrom saraf, sistem saraf. Nggak ngerti sih ini apa. Mungkin bisa bikin ayan itu, saya nggak ngerti. Terus bisa bikin kita lupa, mudah hilang ingatan. Oke. Nah ini senyawa-senyawanya nih ada 9. Oke. Ini namanya endocrine disruption atau kalau dalam bahasa Indonesia itu pengganggu endokrin. Oke, nggak usah dihafalin ya, paling tahu. Jadi kesamaannya semuanya itu nomor satu yang bikin dia berbahaya adalah dia punya struktur yang sangat stabil, yaitu ada struktur cincin. Oke, dampak selanjutnya dari limbah farmasi untuk manusia dan lingkungan. Sebentar ya. Dan oke, Em, lalu apa risiko kesehatan dari limbah farmasi? Oke, obat-obatan, oke, semuanya akan pada ujungnya akan terakumulasi ke sungai, danau dan laut. Oke, terakumulasi. Oke, jadi terakumulasi itu artinya bertambah. What is this? Em, Akumulasinya itu akan bertambah. Jadi anggap kalau kita misalkan
kayak nabung lah, nabung terus ditambah, tambah tiap hari tambah. Jadi makin banyak, makin banyak, makin banyak. Nah, selama ini karena dia nggak terdegradasi, pada ujungnya dia akan tertampung di sungai, danau, dan laut. Oke, kalau laut mungkin ya lautnya kan besar kan, laut besar. Tapi nggak bakalan terdeteksi itu. Oke, kayak misalkan inilah, kalau misalkan ada orang ini minta maaf, kentut di ruangan kecil, itu kan baunya nggak hilang-hilang karena ruangannya kecil. Tapi kalau dia di alam terbuka, sebentar aja sudah hilang. Itu artinya dilarutkan kan, konsentrasinya jadi rendah. Nah, kita bisa berpikir bahwa kalau masuk ke laut, ya udah bakalan bakalan hilang. Ya nggak hilang sebenarnya. Dia konsentrasinya jadi kecil. Oke. Tapi proses difusi namanya. Contohnya misalkan ini. Jadi air limbahnya tuh masuk dari Teluk Jakarta. Ya, kan itu dari Teluk Jakarta untuk dia sampai ke Kalimantan, limbah itu kan perlu waktu yang berpuluh-puluh tahun. Jadi, meskipun misalkan reservoir laut ini bisa jadi reservoir penampung yang melarutkan limbah itu, tapi proses pelarutannya itu nggak mudah, akan makan waktu yang panjang dan konsentrasi di Teluk Jakarta akan jauh lebih tinggi. Nah, dampak akumulasi ini akan jauh lebih besar di reservoir atau penampungan yang kecil, misalkan sungai, danau, dan lain-lain. Lalu sekarang kita tahu kalau limbah farmasi ini terakumulasi. Nah, artinya kita akan terpapar. Oke, oke. Nah, akan terpapar. Tapi jadi ini namanya dampak itu kronis. Dampak kronis itu kecil, nggak kelihatan, tapi dalam jangka panjang. Oke, kita terpapar terus menerus dalam jangka waktu yang panjang, meskipun pada konsentrasi rendah. Nah, ini bisa bikin masalah akut. Oke, perubahan perilaku, kemudian dia bisa terakumulasi dalam jaringan. Ada senyawa-senyawa yang kalau kita makan gitu ya, eh, dia nanti menempel di organ tertentu atau jaringan tertentu. Nah, ini jaringan jaringan tersebut jadi dia akan terakumulasi, eh, kemudian akan menimbulkan dampak setelah mencapai level tertentu. Ada kerusakan reproduksi, penghambatan proliferasi sel. Jadi nanti ini orangnya cepat tua nih. Jadi cepat tua itu dalam definisi apa namanya biokimia itu proses orang tua itu kan proses peremajaan kulitnya itu lambat. Karena tubuh manusia itu berganti itu sekitar 2 minggu. Jadi setiap 2 minggu itu kita tuh seperti baru sebenarnya. Karena sel-sel kita itu kan eh, mati dan tergantikan. Proses penggantian sel tubuh itu eh, rata-rata itu dalam waktu 2 minggu. Nah, kalau misalkan ya proses penggantian itu dilakukan pada satu momen, itu satu momen itu digantikan kita oleh semua sel-sel yang baru. Masalahnya kan gantinya itu kan bergantian. Jadi kita nggak ngerasa bahwa orang itu berubah total. Padahal kalau dihitung secara rata-rata, manusia itu sel manusia itu eh, siklus perubahannya itu 2 minggu. Nah, orang yang tadi mengalami penghambatan proliferasi sel itu proses pergantian selnya itu lambat. Oke, jadi dia yang mudah tua, eh, oke, kelihatan renta. Oke, nah itu ini dampak kronis yang eh, yang kita bisa lihat. Kemudian ada beberapa bukti saintifik bahwa ikan yang terpapar oleh limbah ini itu dia terganggu reproduksinya. Terus ada yang bisa ganti kelamin. Oke. Em, Kemudian meskipun dia pakai kadar jejak, jadi ini trace concentration itu rendah banget. Nah, ini obat pengontrol kelahiran. Em, Dia tuh akhirnya mandul. Oke, ikannya mandul nggak bisa berproduksi. Em, Kalau dia nggak bisa berproduksi, maka ini suplai protein terhadap manusia. Jadi ikan di laut, ikan di sungai, itu semakin berkurang. Oke, nah itu dampak-dampak yang dia kronis. Artinya tuh baru terlihat kalau kita meninjau dalam jangka yang panjang.
dalam jangka panjang. Kalau jangka pendek kelihatannya semuanya aman-aman saja, padahal ya nggak juga. Nah, kemudian analisis farmasi dalam air minum ya. Oke, kalau kita analisa air minum itu biasanya konsentrasinya tuh kecil banget. Oke, di air minum. Karena air minum manusia itu sudah dimas, udah macam-macam lah, udah melalui berbagai macam proses sehingga konsentrasinya tuh kecil. Tapi em, limbah farmasi yang ada di lingkungan, nah itu lebih berbahaya. Oke, nah kalau kita merunut pada sejarah, oke, pada sejarah analisis pharmaceuticals atau limbah farmasi, itu sudah mulai terdeteksi sejak 40 tahun yang lalu. Berarti dari tahun 1980-an. Ya kebayang lah 1980-an itu ketika orang mulai banyak 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 konsumsi obat. Jadi industri farmasi ini mulai tumbuh, oke, secara eksponensial. Sekarang saya berpikir bahwa ada kesadaran kolektif untuk tidak mengurangi konsumsi obat sehingga proses akumulasinya itu sedikit tertahan. Tapi waktu itu kan resepnya itu obat, sakit obat, sakit obat, sakit obat. Nah, meskipun itu masih saya lihat di Indonesia. Jadi kalau ke dokter dikasih minum obat banyak. Tapi kalau kita di negara maju, itu susah sekali dokter masih resep. Jadi kalau katanya kalau kamu bisa sembuh sendiri dengan istirahat dan apa makan minum yang bagus, ya istirahat dan makan minum yang bagus gitu. Solusinya itu bukan minum obat. Nah, itu sangat 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 sulit ya. Tapi kalau di Indonesia saya nggak tahu ada banyak faktor sehingga dan sehingga ya konsumsi obat itu besar. Ada juga faktor lain kan karena faktor marketing lah. Dan faktor psikologis. Jadi masyarakat-masyarakat yang belum diekspos oleh pengetahuan yang kita diskusikan hari ini, itu berpikir bahwa kalau sakit itu ya minum obat gitu. Ya, nah, itu yang bikin nah, kalau dia nggak dikasih obat banyak, dia bilang ini dokternya nggak pandai. Dia pengen dokter yang ngasih dia obat yang banyak. Oke, kemudian berbagai obat-obatan seperti acetaminophen, kodein, santin, sulfametoksoza, sulfamethoxazole, terus ada kafein, carbamazepin, trimethoprim. Ini senyawa-senyawa yang sudah terdeteksi pada konsentrasi tinggi. Jadi sudah melebihi ambang batas di banyak tempat. Melebihi ambang batas artinya sudah berbahaya. Ini sudah jadi peringatan, warning. Oke. Em, Kemudian trihalometana ini kalau ini pestisida ya. Ini jauh lebih tinggi daripada ambang batas. Eh, dan eh, dan obat-obatan ini diketahui bahwa asal muasalnya dari limbah industri farmasi. Oke. Dan air limbah perkotaan. Oke. Jadi zaman sekarang ini kan em, di semua rumah ada obat. Dan karena banyaknya obat label biru itu jadi sakit-sakit dikit minum obat. Jadi ketika kita mendengar laporan bahwa sumber dari air limbah itu dari limbah perkotaan dan limbah farmasi, ya itu masuk akal. Oke, make sense. Nah ini slide terakhir di bagian ini sebelum saya buka tanya jawab. Ini menggambarkan, mengilustrasikan limbah farmasi. Oke, proses apa namanya masuknya limbah farmasi ke lingkungan. Nah, ini yang perlu diperhatikan ini ada grafik di bawah ini. Nah, ini sumbernya dari jurnal ya. Dari Journal of Science, Science of Total Environment dipublikasikan tahun 2018. Silakan diklik aja nanti ini. Oke. Kalau kita lihat ini misalkan ya. Ini contohnya ini konsentrasi yang CRA ini. Nah, 5 yang mana saya ini.
CRE ini eh, konsentrasi di sungainya ini, konsentrasi di efluennya ini. Jadi dia sudah lebih kurang sama yang ada di sungai sama yang ada di efluen. Jadi sebenarnya sungai itu sudah jenuh oleh obat. Bahkan ini sungai lebih tinggi daripada efluen. Artinya dia berasal dari sumber lain yang menyebabkan konsentrasi di sungai lebih tinggi. Oke, rata-rata. Nah, ini kalau kita lihat sungai, jadi sungai ini yang biru. Ini sungai, 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 sungai. Ini sama atau lebih tinggi dari sludge treatment plant, dari sewage treatment plant. Artinya apa? Artinya senyawa limbah ini sudah terakumulasi tinggi, oke, sedemikian hingga dia itu lebih tinggi dari konsentrasi yang ada dalam dalam air itu. Oke, itu implementasinya. Oke. Em, nah ini yang sewage treatment plant F1. Oke. Yang hitam ini. Kemudian ini yang hospital. Ini yang dari hospital. Ini yang dari hospital. Yang kuning ini yang dari apa namanya? Yang dari domestik. Oke. Domestik kuning. Kemudian yang hitam sama putih ini yang dari rumah sakit. Nah, berarti yang dari domestik sama sungai ini sudah lebih kurang sama sama atau lebih dari kalau kita lihat ini berdampingan antara apa namanya biru sama kuning. Nah, akan nyusul nanti. Nanti lama-lama sungai kita itu seperti limbah rumah sakit karena efluennya itu apa? Karena sudah tercemar oleh limbah farmasi. Oke, ini bagian pertama dari materi saya di sesi satu ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan.